Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Siska Juniawati. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kalapati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mengikuti cerita yang sebelumnya, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dengan prosesi ritual megurung ilmu yang baru akan dimulai dalam beberapa hari ke depan, Mas Bambang dan Mbak Sari merasa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke kota. Mereka ingin memberi kabar kepada keluarga besar mereka tentang kondisi Arjuna yang sudah semakin membaik kala itu. Perjalanan ini juga akan memberikan mereka kesempatan untuk menenangkan diri setelah semua peristiwa mencekam yang baru saja mereka alami. Mas Bima yang memahami betapa pentingnya komunikasi dengan keluarga besar Mas Bambang serta Mbak Sari menyambut keputusan mereka dengan bijak. Dia tahu bahwa keluarga besar mereka pasti sangat khawatir dengan keadaan Arjuna, dan kabar baik ini akan membawa rasa lega yang mereka butuhkan. Sebelum mereka pergi, Mas Bima mengingatkan Mas Bambang dan Mbak Sari tentang pentingnya kembali ke desa Oyot Lanjer tepat waktu, agar Arjuna dapat mengikuti ritual megurung ilmu bersama para remaja lainnya di desa tersebut. Mas Bambang dan Mbak Sari merasa berterima kasih sekali kepada Mas Bima atas semua bantuannya. Dengan perasaan yang lebih tenang, mereka bersiap untuk kembali ke kota, membawa Arjuna bersama mereka. Perjalanan ini bukan hanya untuk memberi kabar kepada keluarga, tetapi juga sebagai momen untuk bersyukur atas keselamatan Arjuna. Sebelum berangkat, Mas Bima memberikan beberapa nasihat kepada Mas Bambang dan Mbak Sari agar mereka tetap waspada selama di kota dan menjaga Arjuna dengan baik. Dengan perasaan lega dan hati yang lebih tenang, Mas Bambang dan Mbak Sari berpamitan kepada Mas Bima. Mas Bima dengan senang hati melepas kepergian mereka, seraya terus mengingatkan mereka untuk kembali tepat waktu. Dia menatap mobil mereka yang perlahan-lahan meninggalkan desa, penuh dengan keyakinan bahwa Arjuna akan mendapatkan perlindungan yang dia butuhkan melalui ritual suci yang akan datang. Di dalam hati mereka, Mas Bambang dan Mbak Sari merasa bersyukur atas dukungan dan bantuan dari Mas Bima dan para sesepuh desa. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan kepercayaan dan keyakinan yang baru, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan kembali ke desa Oyot Lanjer, membawa Arjuna untuk menerima lembaran ilmu kejawen yang akan melindungi masa depannya. Setibanya di rumah mereka, Mas Bambang dan Mbak Sari disambut dengan penuh haru oleh keluarga besar mereka. Selama 3 hari mereka pergi, keluarga besar termasuk ayah dan ibu Mas Bambang serta keluarga dari Mbak Sari merasa sangat khawatir. Kabar tentang kondisi Arjuna dan ketidakpastian tentang keberadaan mereka telah menimbulkan kepanikan dan kebingungan di antara keluarga besar mereka. Tangisan bahagia langsung pecah ketika Mas Bambang, Mbak Sari, dan Arjuna akhirnya tiba di rumah. Ayah dan ibu Mas Bambang yang sudah sangat cemas segera memeluk anak mereka dengan penuh rasa syukur. Keluarga dari Mbak Sari juga tidak kalah emosional, menyambut mereka dengan pelukan hangat dan air mata yang bercucuran. Mereka menjelaskan bagaimana Mas Bima dan para sesepuh desa, termasuk Mbak Jeliteng, telah membantu mereka dalam proses penyembuhan dan perlindungan. Keluarga besar yang mendengarkan cerita tersebut merasa lega dan bersyukur atas keselamatan Arjuna. Meskipun mereka merasa tertekan selama kepergian Mas Bambang dan Mbak Sari, mereka memahami bahwa segala upaya telah dilakukan untuk memastikan keselamatan Arjuna. Setelah mendengar penjelasan yang mendetail, keluarga besar menyadari betapa pentingnya langkah yang harus mereka ambil, yaitu ritual megurung ilmu yang akan diadakan di desa Oyot Lanjer. Dengan penuh dukungan dan pengertian, keluarga besar Mas Bambang dan Mbak Sari setuju untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan berikutnya. Mereka menyadari bahwa keselamatan Arjuna adalah prioritas utama dan siap memberikan dukungan penuh agar ritual tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Arjuna yang tampak lebih baik meskipun masih lelah, merasa hangat dan nyaman dalam pelukan keluarganya.
Kehadiran mereka memberikan kekuatan dan ketenangan yang dibutuhkannya. Meski tantangan belum sepenuhnya berakhir, Arjuna kini berada dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, yang merupakan langkah penting menuju pemulihan total. Dengan perasaan lega dan penuh syukur, keluarga besar mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan selanjutnya ke desa Oyot Lanjer. Di tengah kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh Mas Bambang, Mbak Sari dan keluarga besar mereka, suasana tiba-tiba berubah saat seorang lelaki parubaya datang berkunjung. Penampilan necis dan mewah yang mencerminkan status sosial yang tinggi membuat pria parubaya itu terlihat muda dan sangat energik. Pria tersebut adalah Om Anton, yang oleh Arjuna biasa dipanggil dengan sebutan Eyang Tono. Usianya sekitar 45 tahun dan ia adalah sosok yang cukup dihormati dalam keluarga besar Mas Bambang karena posisinya sebagai pengusaha sukses dan orang terkaya di keluarga mereka. Om Anton merupakan adik bungsu dari ayah Mas Bambang yang memiliki 5 saudara kandung itu, dan selisih usia antara Om Anton dengan ayah dari Mas Bambang terpaut sekitar 12 tahun. Sehingga walaupun Om Anton dipanggil Eyang oleh Arjuna dan kakak perempuannya yang bernama Rati, tapi usianya memang masih sangat muda kala itu. Om Anton tiba dengan senyuman ramah, seolah ingin menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Dia mengucapkan salam dan segera menanyakan kondisi Arjuna dengan nada yang tampak penuh perhatian. Namun di balik wajahnya yang tenang, ada sesuatu yang membuat Arjuna merasa tidak nyaman. Saat Om Anton atau Eyang Tono berdiri di hadapannya, Arjuna merasa getaran aneh dan sesuatu yang menimbulkan rasa takut di dalam hatinya. Arjuna yang sebelumnya merasa aman di tengah keluarganya, tiba-tiba merasa kecemasan yang mendalam. Tubuhnya menegang dan matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun tidak ada yang aneh secara kasat mata, namun Arjuna merasa seperti ada sesuatu yang gelap dan menakutkan menyelimuti sosok Om Anton. Mbak Sari yang memperhatikan perubahan pada Arjuna segera merangkul anaknya dengan lembut. Berusaha menenangkannya, Mas Bambang juga merasa ada yang janggal dengan reaksi Arjuna. Namun dia berusaha tetap tenang dan sopan di hadapan Om Anton. Om Anton yang tampak tidak menyadari ketidaknyamanan Arjuna melanjutkan pembicaraannya dengan Mas Bambang dan Mbak Sari. Dia berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan Arjuna dan menawarkan bantuan apapun yang mungkin dibutuhkan keluarga. Meskipun ucapannya terdengar tulus, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat suasana terasa dingin. Meskipun merasa bersyukur atas kunjungan Om Anton, tapi baik Mas Bambang dan juga Mbak Sari tidak bisa mengabaikan perasaan waspada yang muncul. Keduanya kembali teringat akan desas-desus tentang Om Anton yang sempat beredar di kalangan keluarga besar mereka, tentang bagaimana kekayaannya meningkat pesat secara misterius itu. Ada cerita lama yang menyebut bahwa dia mungkin terlibat dalam praktek pesugihan, walau cerita itu selalu dibantahnya dengan tegas. Ketika percakapan berlanjut, Arjuna semakin merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada sesuatu dari diri Om Anton yang membuatnya ingin segera menjauh. Seperti ada bayangan gelap yang melingkupi lelaki itu. Sesuatu yang membuat Arjuna merasakan ketakutan yang semakin mendalam, seolah-olah dia pernah berhadapan dengan kekuatan serupa sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Om Anton pun pamit dengan alasan bahwa dia harus menghadiri urusan penting lainnya. Sebelum pergi, dia sekali lagi menegaskan kesediaannya untuk membantu kapan saja diperlukan. Namun, tatapan terakhirnya pada Arjuna meninggalkan kesan yang sulit dilupakan oleh bocah itu. Ketika Om Anton telah pergi, suasana rumah kembali normal, tetapi perasaan tidak nyaman yang ditinggalkan olehnya masih terasa. Arjuna yang masih berada dalam pelukan Mbak Sari perlahan mulai tenang kembali. Namun bayangan ketakutan itu tetap ada, membuat keluarga bertanya-tanya apakah kunjungan Om Anton membawa sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian keluarga. Mas Bambang dan Mbak Sari saling berpandangan. Menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak hal yang perlu mereka waspadai ke depannya, terutama terkait keselamatan Arjuna. Mereka tahu bahwa perlindungan spiritual yang akan diberikan melalui ritual menggurung ilmu semakin penting saat itu, dan mereka harus memastikan bahwa Arjuna siap menghadapi apapun yang mungkin akan datang. Ketika malam tiba, suasana di rumah Mas Bambang dan Mbak Sari terasa hangat dan penuh kebersamaan.
Setelah melewati beberapa hari yang penuh emosi dan ketakutan serta kekhawatiran, mereka berkumpul di ruang keluarga bersama Arjuna dan Rati, anak perempuan mereka yang sudah berusia 15 tahun kala itu. Namun kebahagiaan yang baru mereka rasakan mulai terganggu ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu, Mas Bambang tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu depan rumah mereka. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di luar dan meminta untuk dibukakan pintu. Karena merasa penasaran dan sedikit terganggu oleh suara ketukan yang datang tanpa peringatan itu, Mas Bambang bangkit dari duduknya dan langsung berjalan menuju ke arah pintu. Mbak Sari yang sedang duduk bersama anak-anak pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia memandangi Mas Bambang dengan tatapan cemas, namun tidak berkata apa-apa. Arjuna dan Rati juga tampak gelisah, meskipun mereka belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ketika Mas Bambang membuka pintu, dia pun dibuat terkejut karena tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang menyambutnya, disertai dengan hembusan angin yang sangat dingin. Angin itu begitu dingin hingga terasa menusuk kulit, membuat bulu kuduknya meremang seketika. Udara malam yang biasanya tenang perlahan terasa mencekam, seolah membawa pertanda buruk pada Mas Bambang. Mas Bambang berdiri terpaku di ambang pintu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia melangkah keluar, memeriksa ke sekeliling rumahnya, tetapi tetap tidak menemukan siapapun. Jalanan yang ada di depan rumahnya pun terlihat sepi. Hanya suara desiran angin dan gemersik daun yang terdengar. Perasaan tidak nyaman mulai menjalar dalam dirinya, namun dia mencoba tetap tenang. Setelah beberapa saat, Mas Bambang memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dia menutup pintu dengan hati-hati, memastikan pintu itu terkunci dengan baik. Ketika dia berbalik untuk kembali ke ruang keluarga, dia mendapati Mbak Sari menatapnya dengan khawatir. "Ada siapa, Mas?" tanya Mbak Sari dengan suara pelan, mencoba menenangkan diri meskipun jelas ada ketegangan dalam suaranya. "Tidak ada siapa-siapa," dengan suara yang terdengar serak sambil menggelengkan kepalanya. Arjuna yang sejak tadi dia memperhatikan, tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang. Dia merasa jika ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, seolah-olah kehadiran sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai mereka. Hal yang sama pun dirasakan oleh Rati. Rasa takut yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika berada di dalam rumahnya perlahan mulai hinggap di dalam hati dan pikirannya. Mereka semua duduk kembali di ruang keluarga. Namun suasana telah berubah. Kegembiraan yang mereka rasakan sebelumnya tergantikan oleh kecemasan yang membayangi. Mas Bambang dan Mbak Sari berusaha untuk tetap bersikap tenang di depan anak-anaknya, tapi perasaan aneh itu tidak bisa mereka hilangkan. Malam itu mereka semua merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang membawa hawa dingin dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun mereka berusaha untuk tidak memikirkannya, bayangan ketukan di pintu dan angin dingin yang menyertainya tetap menghantui pikiran mereka sepanjang malam. Mereka tahu bahwa sesuatu yang misterius sedang terjadi, dan mungkin ini adalah awal dari sebuah tantangan baru yang harus mereka hadapi. Setelah suasana semakin mencekam, Mas Bambang dan Mbak Sari memutuskan untuk membawa Arjuna dan Rati masuk ke dalam kamar mereka. Mereka berharap berada bersama di satu ruangan akan memberikan rasa aman, terutama bagi anak-anak yang mulai merasakan ketegangan. Tanpa banyak bicara, mereka pun bergegas menuju kamar tidur, berusaha menenangkan diri dan anak-anak dari perasaan aneh yang terus menghantui. Namun begitu mereka berada di dalam kamar, hal yang tidak terduga kembali terjadi. Lampu di dalam kamar tiba-tiba berkedip, seolah-olah sedang ada gangguan listrik. Cahaya yang awalnya terang mulai redup, kemudian mati total, membawa mereka dalam kegelapan yang pekat. Suasana yang sudah tegang terasa semakin mencekam. Rati yang merasa takut segera memeluk ibunya erat-erat, sementara Arjuna duduk diam di tepi tempat tidur, merasakan kegelisahan yang tidak bisa dia jelaskan. Mbak Sari berusaha menyalakan lampu dengan cepat, tapi meskipun sudah berkali-kali mencoba, lampu di dalam kamar tersebut tetap tidak mau menyala. Mas Bambang mencoba tetap tenang, tapi dalam hatinya dia merasa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di rumah mereka. Kemudian sebuah suara aneh terdengar dari arah jendela kamar. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut yang sulit diartikan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka meremang.
Mas Bambang dengan sigap mendekati jendela, berusaha mengintip keluar. Tapi yang dilihatnya hanya kegelapan malam yang pekat tanpa adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Tiba-tiba saja Arjuna merasakan dadanya sesak. Dia terengah-engah seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Matanya mulai terpejam dan keringat dingin mengalir di dahinya. Mas Bambang dan Mbak Sari segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka bergegas ke sisinya, mencoba menenangkan Arjuna yang mulai terlihat kesakitan. Di tengah kekacauan itu, suara ketukan keras terdengar lagi, kali ini dari dalam kamar mereka. Suara itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari dinding kamar, seolah-olah ada sesuatu di balik dinding yang mencoba masuk. Suara itu semakin terdengar jelas, dan seiring dengan itu, Arjuna semakin kesulitan bernapas, seolah-olah ada kekuatan tidak terlihat yang sedang mencengkeramnya. Mbak Sari yang panik melihat kondisi Arjuna mulai membaca doa-doa dengan khusyuk, berharap bisa mengusir apapun yang mungkin sedang mengganggu mereka. Mas Bambang, meski dilanda ketakutan, tetap berada di samping Arjuna, mencoba menenangkan anaknya dengan membisikkan kata-kata yang menenangkan. Saat itu Arjuna membuka matanya, tapi bukan dengan tatapan anak kecil yang biasa mereka kenal. Matanya kosong, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di ruangan itu. Mbak Sari merasa sangat takut, namun tetap memeluk Arjuna erat-erat. Ketukan di dinding semakin keras, dan suhu di dalam kamar tiba-tiba terasa semakin dingin, membuat tubuh mereka semua menggigil kedinginan. Akhirnya ketika situasi hampir mencapai puncaknya, Arjuna tiba-tiba terjatuh pingsan di pelukan Mbak Sari. Seketika itu juga, suara ketukan berhenti, dan keheningan yang mencekam menyelimuti kamar tersebut. Lampu kamar yang mati pun mendadak menyala kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mbak Sari mulai mengguncang-guncang tubuh Arjuna dengan cemas, memanggil namanya berulang kali, dan perlahan bocah itu mulai tersadar. Arjuna tampak sangat lemah, tapi dia berhasil membuka matanya dan melihat wajah kedua orang tuanya serta adik perempuannya yang sangat khawatir. Mas Bambang dan Mbak Sari yang kini merasa lelah dan ketakutan hanya bisa saling berpandangan dengan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu gangguan malam itu bukanlah sekedar gangguan biasa, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang berusaha mendekati mereka. Dan keselamatan keluarga mereka, terutama Arjuna, tampaknya sedang terancam oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lihat maupun lawan dengan cara biasa. "Kamu harus kuat, Nak. Ada ibu dan bapak serta kakakmu Rati di sini," ujar Mbak Sari yang mencoba menguatkan hati Arjuna. "Iya, Bu." Arjuna merasa jika ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuh Arjuna, dan sesuatu itulah yang membuat nafas Arjuna terasa sesak tadi. Balas Arjuna yang terus menghirup udara di sekitarnya, lalu menghela nafas panjangnya. "Apa yang sebenarnya terjadi tadi, Nak?" tanya Mas Bambang yang merasa penasaran dengan apa yang sedang menimpa keluarga mereka malam itu. "Rumah kita sedang dikepung oleh sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak, Pak. Tapi ada sosok makhluk gaib yang keluar dari dalam tubuh Arjuna. Sosok itu lalu mengusir gerombolan makhluk gaib yang ingin mencelakai kita, Pak," balas Arjuna menjelaskan dengan suara yang terdengar lirih. Setelah suasana kembali normal dan udara dingin yang sebelumnya terasa menusuk mulai menghangat, Mas Bambang, Mbak Sari serta Rati perlahan merasa tenang. Mereka merebahkan tubuh di atas ranjang besar di kamar itu, mencoba melupakan kegelisahan dan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Penjelasan dari Arjuna yang menceritakan penglihatannya tentang bayangan dan bisikan tadi membuat mereka merasa lebih tenang. Rasa kantuk perlahan mulai mengambil alih dan satu persatu dari mereka akhirnya terlelap. Namun ketenangan yang mereka rasakan hanyalah sementara. Saat seluruh keluarga Mas Bambang telah tenggelam dalam tidur lelap mereka, sesuatu yang gelap dan jahat mulai mengintai dari sudut-sudut ruangan. Malam itu teror yang sebenarnya baru saja dimulai ketika Mas Bambang, Mbak Sari, dan Rati serta Arjuna tenggelam dalam tidur nyenyak mereka. Arjuna yang paling peka terhadap kehadiran makhluk gaib itu menjadi orang pertama yang merasakan keanehan tersebut. Dalam tidurnya, dia mengalami mimpi buruk yang terlalu nyata baginya. Arjuna melihat dirinya berdiri di tengah ruangan yang gelap dan dingin, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak jelas bentuknya. Tetapi mata mereka memancarkan cahaya merah menyala. Mereka berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Arjuna. Namun Arjuna tahu bahwa mereka menginginkan dirinya dan akan membawa kembali sukmanya
bersama Sukma keluarganya. Sementara itu di dunia nyata tubuh Arjuna mulai menggeliat gelisah. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya meskipun udara di kamar itu begitu dingin. Mbak Sari yang tertidur di sebelahnya merasakan gerakan itu dan perlahan tersadar. Namun saat dia mencoba membuka mata, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak atau berteriak. Sosok bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut kamar. Terlihat samar, tapi nyata wujudnya. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya sekedar bayangan pekat dengan mata yang bersinar merah. Bayangan itu bergerak mendekat perlahan, melayang menuju ranjang tempat keluarga itu tertidur. Salah satu dari bayangan itu berhenti tepat di atas Arjuna yang masih terjebak dalam mimpinya yang mengerikan. Bayangan itu mulai merendahkan diri, seolah ingin menyatu dengan tubuh bocah itu. Sementara Rati yang tidur di sisi lain ranjang mulai terisak pelan dalam tidurnya. Dia seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di sekitar tempatnya berada. Meskipun masih tertidur lelap, tapi Mas Bambang merasakan tubuhnya menjadi sangat berat. Seperti ada beban tidak terlihat. Dia berusaha bangun, namun hanya bisa bergeming sedikit. Di sisi lain, Arjuna berteriak mencoba melawan makhluk-makhluk itu, tapi tidak sedikit pun suaranya keluar. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat mengelilinginya. Mereka mulai menyentuhnya, dan Arjuna merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Arjuna merasa tubuhnya semakin berat dan tidak bisa lagi digerakkan. Bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya semakin mendekat, menciptakan aura mencekam yang membuat nafasnya tersegal-segal. Dia berusaha berteriak, namun suaranya tercekik, hanya bisa berbisik dalam kegelapan. Di tengah kengerian yang semakin menekan, sosok hitam yang ada di hadapan Arjuna terlihat membawa ibu dan ayah serta kakak perempuannya mendekat ke arahnya. Tubuh mereka tampak terlihat dengan tali yang bersinar merah menyala, yang membuat keluarganya itu tampak terlihat tidak berdaya. Arjuna menatap dengan mata terbelalak ketika menyadari jika ibunya diikat dengan tali merah di sekitar tubuhnya. Di sebelah ibunya ada ayahnya yang terlihat berusaha melawan, tapi tidak berdaya karena tubuhnya juga sepenuhnya terikat, membuat setiap usahanya sia-sia. Kakak perempuannya juga dibawa mendekat. Tubuhnya terbungkus di dalam lilitan tali merah yang sama dan dia tampak ketakutan, dengan air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Di tengah-tengah kepanikan dan kengerian yang melanda, Arjuna berusaha untuk tetap tenang dan memusatkan pikirannya. Meskipun tubuhnya terasa berat dan terikat oleh tali merah yang menyala, dalam benaknya dia berusaha mengingat ajaran Bagiri yang pernah memberinya sebuah mantra pelindung sebelum dia dan keluarganya kembali ke kota. Saat itu Arjuna yang sedang duduk sendiri di atas dipan bambu di rumah Mas Bima dihampiri oleh Bagiri dengan tatapan mata yang bijaksana. Sosoknya yang terlihat tua namun penuh wibawa mengajak Arjuna untuk berbicara. Bagiri yang juga merupakan seorang sesepuh desa Oyot Lanjer juga paham akan dunia gaib. Dia tahu bahwa Arjuna memerlukan perlindungan lebih dari sekedar penjagaan fisik. Dia menyampaikan kepadanya bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, dan bahwa kekuatan batin serta pengetahuan spiritual sangatlah penting untuk melindungi diri. Bagiri kemudian mengajarkan Arjuna sebuah mantra pelindung, sekaligus mantra pemanggil para leluhur yang katanya memiliki kekuatan untuk menolak dan melindunginya dari makhluk-makhluk gaib yang berniat jahat. Mantra itu terdengar sangat sederhana, namun Bagiri menekankan bahwa kunci dari kekuatan mantra tersebut adalah keyakinan yang penuh dan hati yang tenang. Mantra itu harus diucapkan dengan ketulusan agar dapat memberi kekuatan pelindungnya. Saat itu Arjuna hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada Bagiri, meskipun dia belum benar-benar memahami betapa pentingnya mantra itu. Namun, sekarang dalam situasi yang begitu genting, dia menyadari bahwa itu mungkin satu-satunya harapan yang dia miliki. Arjuna menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Di dalam dirinya dia mulai mengucapkan mantra itu dalam hatinya seperti yang diajarkan oleh Bagiri. Aji Rogo, Aji Montro, Montro Guno Montro Biso, Biso teko pandanging jagat marang siro, Aji Sukmo Aji Montro, kulo nimbali sing bau rekso, jiwa rogo kulo. Arjuna terus mengulangi mantra itu beberapa kali, yang semakin lama semakin jelas dan mantap. Seiring dengan itu dia mulai merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari dalam dirinya.
Seperti cahaya yang perlahan menyala di tengah kegelapan yang pekat. Cahaya itu mulai tumbuh semakin kuat seiring dengan keyakinan yang juga menguat dalam hati Arjuna. Bayangan-bayangan hitam yang tadinya terasa begitu mencengkram perlahan mulai mundur, terdesak oleh cahaya yang terpancar dari dalam diri Arjuna. Tali merah yang melilit tubuhnya pun mulai melemah, dan seiring dengan itu, cahaya pelindung dari mantra yang diucapkannya semakin terang, membentuk perisai yang menerangi sekelilingnya. Bersamaan dengan itu muncul sosok lelaki muda dengan tubuh tinggi besar, layaknya seorang pendekar pada zaman kerajaan dulu. Sosok yang bertubuh tegap itu terlihat sangat mirip sekali dengan Arjuna. Dan dengan tombak yang ujungnya bersinar terang, sosok yang muncul dari dalam tubuh Arjuna itu mulai melesat dan menyerang semua makhluk yang membelenggu tubuh Arjuna serta seluruh keluarganya. Sosok-sosok gaib yang tadinya menyeret keluarganya mendekat, kini tampak goyah. Tali-tali merah yang melilit tubuh keluarganya juga mulai mengendur, seolah kehilangan kekuatan untuk menahan mereka. Tubuh Arjuna yang terus mengucapkan mantra itu dengan lebih lantang dan penuh keyakinan terlihat semakin bersinar terang. Cahaya yang terpancar dari tubuh Arjuna meledak keluar, menyapu seluruh ruangan dengan cahaya putih yang terang benderang. Sosok-sosok bayangan itu seketika menghilang, terkalahkan oleh kekuatan suci yang tidak bisa mereka lawan. Tali-tali merah yang melilit keluarganya hancur berkeping-keping, lenyap bersamaan dengan bayangan kegelapan. Arjuna terjatuh ke lantai di tempatnya berada. Dengan nafas terengah-engah namun merasa lega, keluarganya yang tadinya terjebak dalam cengkraman makhluk gaib kini terlepas dan kembali tersadar. Mereka semua saling berpelukan merasakan kehangatan dan kedamaian yang perlahan kembali menyelimuti diri mereka masing-masing. Arjuna merasa sangat bersyukur karena mantra yang diajarkan oleh Mbah Giri telah menyelamatkan mereka, dan Arjuna tahu bahwa kekuatan batin serta keyakinan yang tulus adalah senjata terkuat yang dia miliki untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya dari bahaya yang tidak terlihat. Di tengah-tengah rasa lega yang perlahan merayap ke dalam hati mereka, Mas Bambang, Mbak Sari, dan Arjuna menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi belum sepenuhnya usai. Tanpa mereka sadari kala itu, di hadapan mereka, sebuah pemandangan yang luar biasa terbentang dengan sangat jelas. Sosok pemuda gagah bertubuh tinggi besar tengah bertarung sengit melawan makhluk gaib yang tampak sebagai pemimpin dari kegelapan yang mengancam mereka. Pemuda itu terlihat memiliki wajah yang sangat mirip dengan Arjuna, seolah-olah dia adalah cerminan dari masa depan atau bahkan penjelmaan dari sosok batinia dari Arjuna yang lebih kuat. Dengan ketenangan dan keberanian yang luar biasa, pemuda tersebut mengayunkan tombak saktinya yang di ujungnya memancarkan cahaya terang, hampir seperti sinar bulan di tengah malam pekat. Makhluk gaib yang menjadi lawannya tampak jauh lebih besar dan mengerikan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang sudah mereka kalahkan. Sosoknya hampir tidak berbentuk dengan jelas, hanya berupa kabut pekat yang berubah-ubah bentuk. Dengan sepasang bola mata besar yang mata merah menyala dan memancarkan kebencian yang mendalam. Setiap kali pemuda gagah itu mengayunkan tombaknya, makhluk gaib itu berusaha menyerang balik dengan kekuatan yang tidak kalah dahsyat, hingga memuntahkan energi kegelapan yang memecah udara dengan suara menggelegar. Pertarungan antara dua kekuatan itu terjadi dalam diam yang menegangkan. Setiap gerakan pemuda itu terasa penuh dengan kekuatan besar. Setiap ayunan tombak dilakukan dengan keahlian yang sungguh luar biasa, seolah dia tahu bagaimana melawan makhluk gaib yang dihadapinya itu. Namun sang pemimpin makhluk gaib itu tidak mudah untuk dikalahkan. Setiap kali dia terkena cahaya tombak, tubuh kabutnya terbelah hanya untuk menyatu kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Arjuna yang menyaksikan pertempuran ini merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kemiripan wajah. Dia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dengan pemuda itu, seolah-olah mereka berbagi satu jiwa atau satu takdir bersama. Pemuda itu tampak melindunginya, berjuang untuk menyelamatkan Arjuna dan keluarganya. Dengan satu serangan yang sangat kuat, pemuda itu mengayunkan tombaknya dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan gelombang energi cahaya yang menyapu seluruh ruangan. Makhluk gaib itu berteriak dengan suara yang menghancurkan kesunyian, suara yang lebih mirip dengan ribuan jeritan sekaligus, sebelum akhirnya meledak dalam semburan asap hitam yang lenyap ke udara. Setelah ledakan itu terjadi, suasana menjadi sangat hening. Pemuda itu berdiri dengan tombak yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tubuhnya sedikit gemetar karena kelelahan.
Dia memandang Arjuna dengan mata penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, seolah-olah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Arjuna yang merasakan sebuah panggilan dari sosok pemuda gagah yang wajahnya sangat mirip dengan wajahnya itu, langsung berdiri dan berlari menghampiri pemuda itu. Setelah beberapa saat terasa seperti keabadian, sosok pemuda itu perlahan memudar dan menghilang bersama cahaya tombak saktinya. Sosok tersebut seolah-olah kembali ke dalam diri Arjuna dan menyatu dengan bocah itu. Setelah pertempuran hebat yang baru saja mereka saksikan, Arjuna merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan dan pemahaman mendalam tentang dunia yang tidak terlihat tiba-tiba mampu dikuasainya. Sosok pemuda gagah yang telah menyelamatkan mereka tampaknya telah memberikan lebih dari sekedar perlindungan. Dia telah meninggalkan jejak pengetahuan dan kekuatan dari dalam diri Arjuna saat itu. Dia mengulurkan tangannya lalu menggenggam tangan ayahnya, kemudian ibunya, dan akhirnya kakak perempuannya Rati. Arjuna pun langsung berjalan di depan memimpin keluarganya melalui kegelapan. Langkah-langkahnya mantap meskipun jalan di depan tampak tidak terlihat sama sekali. Setiap langkah yang diambilnya seolah membuat kegelapan surut dan membuka jalan menuju sebuah titik cahaya di kejauhan. Tempat itu terlihat seperti pintu yang berpendar dengan sinar lembut yang memanggil mereka untuk segera mendekat. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu semakin terang dan Arjuna pun merasakan ada sebuah kekuatan yang menariknya, seolah-olah dia dan keluarganya sedang ditarik kembali ke tempat mereka berasal. Suara lembut yang terdengar dengan jelas berbisik di telinga Arjuna, memberitahu jika itu adalah jalan mereka untuk kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Tiba di depan pintu cahaya itu, tanpa ragu lagi Arjuna melangkah masuk terlebih dahulu. Cahaya yang menyelimutinya terasa hangat dan menenangkan, membuatnya merasa aman. Mas Bambang dan Mbak Sari serta Rati tanpa ragu mengikuti langkah Arjuna, memasuki cahaya itu satu persatu. Mereka semua merasakan sebuah energi yang lembut, yang membuat tubuhnya terasa hanyut dalam aliran sungai, yang membawa mereka kembali ke tempat asal mereka. Mata Arjuna terbuka pertama kali, disusul oleh ayahnya, ibunya, dan juga kakaknya. Mereka semua terbangun di tempat tidur mereka, di dalam kamar yang sama, tetapi dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka saling menatap satu sama lain dengan penuh rasa syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah kembali dari perjalanan yang tidak biasa dengan selamat. Dengan senyuman kecil namun penuh makna, Arjuna menyadari bahwa dirinya telah berubah. Dia bukan lagi anak yang sama seperti sebelumnya. Meskipun terasa sangat menakutkan, tapi kejadian itu telah memberinya kekuatan dan kebijaksanaan tidak ternilai. Setelah pagi datang, Mas Bambang dan Mbak Sari pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Rati yang masih sekolah di sekolah tingkat menengah mulai mempersiapkan diri untuk kembali menuntut ilmu di sekolahnya. Sementara itu Arjuna terlihat masih terbaring di tempat tidurnya karena dia merasa tubuhnya sangat lemas pagi itu. Menjelang siang, sinar matahari mulai menembus jendela dan menerangi ruangan. Mas Bambang duduk bersama Arjuna di ruang keluarga. Perasaan lega bercampur rasa penasaran masih menghinggapi pikirannya kala itu. Arjuna yang sudah terlihat lebih tenang dan sehat setelah kejadian malam tadi, menatap ayahnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Dengan suara yang pelan namun jelas, Arjuna mulai menjelaskan jika sosok pemuda itu adalah bagian dari dirinya. Bagian yang selama ini mungkin tersembunyi di dalam jiwanya dan dapat keluar berkat mantra yang diajarkan oleh Mbak Giri ketika mereka masih berada di desa Oyot Kelanjer. Arjuna melanjutkan jika Mbak Giri pernah bercerita padanya tentang sosok pendamping spiritual yang setiap orang miliki. Sosok itu adalah bentuk dari kekuatan batin yang sering disebut dengan sedulur papat limo pancer. Sosok pemuda itu adalah pancer dari sedulur papat yang akhirnya dapat berkomunikasi dengan Arjuna dan membantu melindungi dirinya serta keluarganya. Mas Bambang terdiam sejenak. Dia merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Baginya, semua itu terasa begitu luar biasa dan di luar nalar serta logika. Jadi, dia akan selalu muncul untuk melindungi kita, Nak? Iya, Pak. Dia akan muncul karena aku memanggilnya dalam hati saat aku sangat membutuhkan bantuannya dan memintanya datang. Pasti dia akan datang. Mungkin juga dia akan selalu ada di sana, di dalam diriku, sebagai pelindung yang siap muncul saat dibutuhkan. Aku merasa lebih kuat sekarang, bukan hanya karena aku yang bertambah kuat,
tapi karena aku tahu ada kekuatan besar yang akan selalu menjagaku." Mas Bambang merasa terharu mendengar penjelasan dari anaknya itu. Dengan rasa lega dan keyakinan baru, Mas Bambang memeluk Arjuna erat. Dia sadar bahwa keluarga mereka telah melewati ujian besar, dan meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka akan selalu siap menghadapi apapun yang datang. Di dalam diri Arjuna dan dalam ikatan keluarga mereka ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kini Arjuna terlihat lebih tenang dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Dia seringkali tampak lebih berpikir, seolah-olah sedang merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Selain itu, ada aura ketenangan yang memancar dari dalam dirinya yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman sekaligus heran dibuatnya. Tatapan matanya yang dulu ceria seperti anak-anak pada umumnya, kini menyiratkan ketegasan dan pemahaman yang tidak biasa. Hal itu tergambar seolah-olah dia dapat melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Perubahan yang terjadi pada diri Arjuna tidak hanya disadari oleh keluarganya, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Tetangga dan teman-teman serta keluarga besar Mas Bambang dan Mbak Sari mulai melihat Arjuna dengan rasa hormat yang berbeda, bukan sebagai seorang anak kecil biasa, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui sesuatu yang luar biasa. Meskipun masih di usia yang belia, tapi Arjuna telah menjadi sosok yang dihormati dan dianggap istimewa. Menjelang hari pelaksanaan ritual Megurung Ngelmu di desa Oyotelanjer, suasana di rumah Mas Bambang dan Mbak Sari mulai terasa sibuk, namun penuh dengan keceriaan. Meskipun mereka kini tahu bahwa Arjuna telah memiliki semacam kekuatan pelindung yang diperoleh dari kejadian pada malam yang menegangkan itu, tapi Mas Bambang dan Mbak Sari tetap merasa penting untuk memastikan bahwa Arjuna menjalani proses ritual tersebut. Mas Bambang dan Mbak Sari mempersiapkan segala sesuatu dengan seksama. Ritual Megurung Ngelmu bukan hanya tentang melindungi Arjuna, tetapi juga tentang memperkuat ikatan spiritual dan warisan budaya yang penting bagi masa depan mereka. Arjuna mengerti keputusan orang tuanya itu dan tidak merasa keberatan. Sebaliknya, dia merasa bersemangat dan bersyukur dapat mengikuti ritual yang juga dianggapnya sangat penting itu. Dia tahu bahwa ritual Megurung Ngelmu akan memberikan kekuatan dan perlindungan spiritual baru yang akan melengkapi apa yang telah dia miliki itu. Pada hari yang telah ditentukan, Mas Bambang dan Mbak Sari bersama Arjuna melakukan perjalanan kembali ke desa Oyotelanjer dengan mobil mereka. Sementara Rati kembali dititipkan ke rumah orang tua dari Mbak Sari. Sesampainya di desa Oyotelanjer, mereka disambut oleh Mas Bima dan para sesepuh desa. Mbak Jeliteng, Mbak Giri dan Mbak Kasmo tampak siap dan bersemangat untuk memulai ritual. Sebelum ritual Megurung Ngelmu dimulai, Mas Bambang pun membagikan pengalaman ganjil yang dialaminya bersama keluarganya, termasuk Arjuna, kepada para sesepuh desa dan juga Mas Bima. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Arjuna. Para sesepuh desa dan juga Mas Bima yang telah mendengar cerita Mas Bambang dengan seksama menunjukkan sikap penuh perhatian dan kekaguman. Mbak Jeliteng, Mbak Giri dan Mbak Kasmo tidak menyangka jika Arjuna sudah dapat mencapai sebuah titik tertinggi dalam dunia spiritual. Oleh sebab itu, mereka kembali menjelaskan bahwa ritual Megurung Ngelmu akan memperkuat kemampuan Arjuna untuk mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan tersebut dengan cara yang baik, agar Arjuna tidak salah dalam melangkah di kehidupan masa depannya. Proses ritual akan memberikan bimbingan tambahan dan menghubungkan Arjuna dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, sehingga dia dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekelilingnya dengan lebih efektif. Malam itu, Arjuna yang sudah bersiap dalam pakaian ritualnya langsung bergabung dengan remaja-remaja lainnya dari desa tersebut untuk memulai prosesi awal. Dia merasa yakin jika ritual ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, di mana hal itu adalah sebuah langkah penting dalam memahami dan mengembangkan kemampuan yang baru saja ditemukan dalam dirinya. Selama beberapa hari ke depan, Mas Bambang dan Mbak Sari akan tinggal di rumah Mas Bima bersama dengan anak dan istri Mas Bima. Sementara itu, Mas Bima memiliki tugas penting dalam ritual Megurung Ngelmu itu. Harus terus mendampingi para remaja dalam menjalani ritual tersebut. Dengan penuh kepercayaan diri dan rasa syukur, Arjuna menjalani ritual tersebut. Dia merasa bahwa setiap langkah dan doa yang dipanjatkan bukan hanya sebagai perlindungan,
tetapi juga sebagai simbol dari perjalanan spiritualnya yang telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Ritual Megurung Ngelmu akan berjalan selama satu pasaran, di mana ritual yang dimulai pada malam Selasa Kliwon itu akan berakhir pada malam Ahad Kliwon. Dan pada malam puncak itu, para pelaku ritual Megurung Ngelmu harus mencari sendang yang ada di dalam hutan untuk mensucikan diri mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.